Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan seorang yang sangat penyayang sekali kepada umatnya. Beliau memperhatikan keselamatan dunia dan akhirat untuk umatnya. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita selaku umatnya agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, yaitu adalah dengan kita membaca zikir atau doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan perlindungan. Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zikir yang hendaknya ini menjadi agenda rutin kita baca di setiap pagi dan juga sore menjelang waktu malam. Zikirnya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada suatu apapun yang bisa memberikan bahaya. Tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan baik di langit maupun di bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini zikir atau doa yang sangat agung sekali yang hendaknya menjadi agenda rutin untuk dibaca oleh seorang muslim di setiap harinya, ketika dia mengawali harinya di pagi hari dan ketika dia hendak beristirahat di atas tempat tidurnya, atau ketika menjelang malam di sore hari dia membaca zikir ini, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir ini diriwayatkan dari jalur hadis yang banyak sekali perawinya, seperti Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Tirmidzi, dari jalur sahabat Aban ibn Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum jami'an. Nah, hadis ini dalam beberapa redaksinya lam yadurruhu syai'un, jadi tidak ada bahaya apapun yang akan menimpanya orang yang baca zikir ini. Ketika dibaca pagi hari, maka sampai sore hari dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk bahaya. Dan kalau dia membacanya di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya sampai waktu pagi, tidak akan ada yang membahayakan dirinya. Nah, Aban ibn Utsman ketika meriwayatkan hadis ini kepada perawi-perawi yang lain, beliau itu dalam keadaan lumpuh sebelah tubuhnya, atau kalau zaman sekarang itu bisa disebut kena stroke. Nah, orang yang meriwayatkan hadis dari Aban ini kemudian merasa heran, loh, kenapa ini Aban meriwayatkan hadis ini kok sedangkan keadaan dirinya itu sedang tertimpa penyakit stroke, lumpuh sebelah badannya. Kemudian Aban ibn Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma kadzabtu ala Utsman, sungguh aku tidak berdusta atas nama Utsman, bapakku. Wa ma kadzaba Utsman ala Nabi SAW, dan Utsman juga tidak berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Aban apa? Sesungguhnya suatu hari aku sedang dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, sehingga kemudian aku lupa membaca zikir ini atau doa ini, sehingga menimpa dirikulah apa yang kau lihat saat ini. Dan riwayat yang lain itu disebutkan bahwa orang yang membaca zikir ini lam tafja'hu faji'atu bala. Masya Allah, orang yang rutin setiap harinya pagi dan sore menjelang malam dia membaca zikir ini, maka dia tidak akan ditimpa penyakit yang datang secara tiba-tiba, atau dia tidak akan ditimpa musibah yang datang secara mendadak, tidak ditimpa musibah mendadak. Ini sangat agung sekali, sangat ajaib sekali doa dan zikir ini. Hendaknya kita membacanya juga dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan atau buah yang besar ketika kita membaca zikir ini. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Imam Tabari
rahimahullahu taala itu meriwayatkan hadis ini juga ya, kepada murid-muridnya. Kemudian suatu hari Imam Tabari mengatakan bahwasanya beliau pernah tersengat kakinya oleh binatang, ya, entah itu kalajengking atau ular dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, pada hari itu aku lupa membaca zikir ini, sehingga kemudian menimpa dirikulah apa yang menimpaku ya, pada waktu itu, yaitu disengat oleh binatang, kalajengking atau ular dan sejenisnya. Ya, Masya Allah. Jadi ini para ulama ya, yang meriwayatkan hadis ini, subhanallah, mereka menjadi contoh langsung bahwa ketika mereka lupa membaca doa ini, kemudian Allah takdirkan menimpa mereka sesuatu ya, seperti penyakit atau musibah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita ketika kita sudah mengetahui zikir ini. Kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa rutin membacanya setiap hari ya, di waktu pagi mengawali hari kita dan juga di waktu sore menjelang malam hari, sehingga kita mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ditimpa bahaya suatu apapun dan tidak ada musibah yang datang secara mendadak kepada kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Barakallahu fikum jami'an.